Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Eka Putri dari jurusan akuntansi di Universitas Teknologi Nusantara. Saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Agung Triputanto STMM di bidang pengantar bisnis dalam materi teknik dan keahlian untuk mengelola konflik. Teknik dan keahlian untuk mengelola konflik dapat dicegah dan dikelola dengan 1. Disiplin. Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. 2. Mempertimbangkan pengalaman dan tahapan kehidupan konflik dapat dikelola dengan mendukung perawatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Ketiga, komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terefektif dan kondusif. 4. Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Menurut Einstein et al. Dalam Robin dan Hanskar 1996 dan Dedrau dan Winkau 2003 bahwa untuk menjaga kinerja individu seseorang dan kelompok kerjanya pada sebuah organisasi dibutuhkan suatu strategi manajemen konflik melalui 5 aktivitas seperti menghindar, mengakomunikasi, mengkompromikan, mengkompetisikan, dan berkolaborasi. 1. Menghindar atau avoiding. Seorang atau organisasi cenderung untuk menghindar terjadinya konflik. 2. Mengakomodasi atau bahasa Inggrisnya accommodating. Anggota tim mau mengumpulkan dan mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan pihak terlibat konflik. Selanjutnya, dicari dalam keluarga dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan yang diperoleh. 3. Mengkompromikan atau compromising. Penyelesaian konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik sehingga kemudian menghasilkan solusi atau jalan tengah atas konflik yang sama-sama memuaskan atau loss-loss solution. 4. Berkompetisi atau competing. Pihak-pihak yang konflik saling bersaing untuk memenangkan konflik dan pada akhirnya harus ada pihak yang rela dikorbankan atau dikalahkan kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau lebih berkuasa. Win-loss solution. 5. Mengkolaborasikan atau collaborating. Pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil memuaskan karena justru kerjasama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap menghargai kepentingan pihak lain sehingga kepentingan pihak tercapai menghasilkan win-win solution. Pendekatan dalam resolusi konflik tergantung pada 1. Konflik itu sendiri. 2. Karakter orang-orang yang terlibat di dalamnya. 3. Keahlian individu yang terlibat dalam penyelesaian konflik. 4. Pentingnya isu dan menimbulkan konflik. 5. Ketersediaan waktu dan tenaga. Berikut adalah strategi dalam mengelola resolusi konflik antara lain. Menghindar. Arti dari menghindar konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi kontroversinya tidak seimbang dengan akibat akan ditimbulkannya. Penghindaran untuk menenangkan diri. 2. Mengakomodasikan. Menghindar
kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda perlu bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibandingkan yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengakomodikan nilai-nilai Anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik, tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. 4. Kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan suatu pada waktu yang bersamaan. Saling memberi, menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan sebuah pihak. 5. Memecahkan masalah atau berkolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lain. Petunjuk pendekatan situasi konflik. Diawali melalui penilaian diri sendiri, analisis isu-isu seputar konflik, atur dan rencanakan pertemuan antara individu-individu yang terlibat konflik, memantau sudut pandang dari semua individu yang terlibat, mengembangkan dan menguraikan solusi, memilih solusi dan melakukan tindakan, merencanakan pelaksanaannya. Menurut Keter dan Kinichi 1995, dalam menangani konflik ada 5 gaya, antara lain 1. Integratif atau problem solving, 2. Obliging atau submitting, 3. Dominating atau forcing, 4. Avoiding, 5. Composing. Tahapan-tahapan pengembangan ke arah terjadinya konflik. Menurut Badan Action Conflict Management 2007, diadaptasi terdapat beragam jenis konflik. 1. Konflik vertikal yang terdiri antara tingkat hierarki seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah, dan menyelia dan subordinasi. Konflik horizontal yang terjadi di antara orang-orang bekerja pada tingkat hierarki yang sama di dalam perusahaan. Contohnya bentuk konflik ini adalah tentang perumusan tujuan yang tidak cocok, tentang kealokasi dan efisien penggunaan sumber daya dan pemasaran. C. Konflik di antara staf lini yang terjadi di antara orang-orang memiliki tugas berbeda, misalnya antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Divisi pembelian menganggap akan efektif apabila bahan baku dibeli dalam jumlah besar dibandingkan sedikit-sedikit tapi memakan waktu berulang-ulang. Sementara divisi keuangan menghendaki jumlah yang lebih kecil karena terbatasnya anggaran. D. Konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang. Konflik bisa terjadi antara karyawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan. Pihak karyawan memiliki lebih dari seorang manajer dan sistem koordinasi yang tidak jelas. Tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik. 1. Konflik masih tersembunyi atau laten. Berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. 2. Konflik mendahului antecedent condition. Tahapan perubahan apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya, kelompok atau organisasi secara keseluruhan, seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda, perbedaan peran dan sebagainya. C.
3 konflik dapat diamati atau prevented konflik, dan konflik yang dapat dirasakan failed konflik muncul sebagai akibat antecedent condition yang tidak terselesaikan. 4 konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku atau manifesting behavior. Upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya, individu, kelompok, atau koordinasi cenderung melakukan berbagai mekanisme pertahanan diri melalui perilaku. 5. Penyelesaian atau tekanan konflik. Pada tahapan ini ada 2 tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan. 6. Akibat penyelesaian konflik. Jika konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat, maka dapat memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak. Sebaliknya, bila tidak, maka bisa berdampak negatif terhadap kedua belah pihak sehingga mempengaruhi produktivitas kerja. Terdapat 5 tahapan, yakni sebagai berikut. 1. Tahapan 1. Potensi, opsi, atau ketidakcocokan. Langkah pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi atau syaraf yang menciptakan kesempatan untuk kemunculan konflik itu. Kondisi itu tidak selalu langsung mengarah ke konflik, tetapi salah satu kondisi ini itu perlu agar konflik itu muncul. Untuk mencederhanakan kondisi ini yang dapat dipandang sebagai penyebab atau sumber konflik, tepat dipadatkan dalam 3 kategori utama, yaitu komunikasi. Komunikasi dapat juga menjadi sumber konflik. B. Struktur. Istilah struktur mencakup variabel seperti ukuran derajat, spesialisasi dalam tugas yang diberikan ke anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi, kecocokan anggota atau sasaran, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan antar kelompok. C. Variabel pribadi. Kategori terakhir, potensi sumber konflik adalah faktor-faktor pribadi. Itu tahapan pertama. Yang tahapan kedua, kognisi dan personalisasi. Konflik yang dipersepsikan merupakan kesadaran satu pihak atau lebih atas adanya kondisi yang menciptakan peluang terjadinya konflik. Konflik dapat dipersepsikan tidak berarti konflik itu dipersonalisasikan. Konflik yang dirasakan apabila individu menjadi terlibat secara emosional dalam satu konflik, sehingga pihak-pihak mengalami kecemasan, ketegangan, frustasi, dan kekerasan. Tahapan 2 ini penting karena persoalan konflik cenderung didefinisikan emosi memainkan peran utama dalam membentuk persepsi. Tahapan 3, maksud. Dari maksud merupakan petunjuk untuk bertindak dalam cara tertentu. Maksud penanganan konflik. 1. Persaingan. Persaingan merupakan keinginan memuaskan kepentingan seseorang, tidak mempedulikan dampak pada pihak lain dan konflik tersebut. 2. Kolaborasi merupakan situasi yang di dalamnya pihak-pihak yang berkonflik sepenuhnya saling memuaskan kepentingan semua pihak. 3. Penghindaran merupakan keinginan menarik diri dari atau menekan konflik. 4. Akomodasi merupakan kesediaan satu pihak dalam konflik untuk memperlakukan kepentingan persaingan di atas kepentingannya sendiri. 5. Kompromi merupakan satu situasi yang di dalamnya masing-masing pihak yang berkonflik bersedia mengorbankan sesuatu. 4. Tahap 4, perilaku. Tahap perilaku mencakup penyataan, tindakan, reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak berkonflik. Tahapan-tahapan berkembangan ke arah terjadinya konflik berbagai macam
kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. 1. Konflik masih tersembunyi atau laten. Konflik yang mendahului unspoken condition. Tahapan perubahan ini dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya. Kelompok atau organisasi secara keseluruhan seperti timbulnya tujuan dan nilai yang perbedaan peran sebagainya. 2. Konflik yang dapat diamanati atau persuade konflik, dan konflik dapat dirasakan felt konflik. Munculnya sebagai akibat unspoken condition ini yang tidak terselesaikan. 3. Konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku manifesting behaviors, upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya. Individu, kelompok, dan organisasi cenderung melakukan kerjasama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.